Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi langsung aja aku mau ngejawab tentang pertanyaan ini. Ustadz, kenapa kok doa kita nggak dikabul-kabulin sama Allah? Yang pertama, aku mau ngasih tahu untuk kita semua, kita harus mengetahui tata caranya dulu. Kita harus tahu dulu tekniknya bagaimana. Dari segi logika dulu ya. Kita nggak akan pernah bisa membuka botol yang ada tutupnya pastinya. Itu kalau kita nggak tahu tekniknya, kalau kita nggak tahu cara ngebukanya gimana, seperti itu. Percuma orang yang nge-gym tiap hari, orang yang ototnya besar, orang yang kuat ngangkat benda-benda ataupun sesuatu yang berat, tapi pada saat ada botol yang tertutup, dia nggak tahu tekniknya. Maka pertama yang akan dia lakukan adalah apa? Mengandalkan ototnya untuk membuka itu seperti ini. Padahal orang yang lemah pun bisa, tapi dia tahu tekniknya. Dengan cara apa? Cuman dibuka aja seperti ini. Ini perumpamaan contoh aja. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu tata caranya bagaimana. Oke. Terus dari segi dalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-60. Kata Allah, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Yang artinya, dan Tuhanmu telah berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengingatkan kepada kita, dan aku ini udah berfirman, aku ini udah mengatakan seperti ini ke kalian. Katanya gini, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepada aku, astajib lakum, maka akan kuperkenankan kepadamu. Di sini Allah janji, siapapun yang minta sama dia, ya, akan Allah perkenankan. Tapi satu yang harus kita tahu, doanya jangan neko-neko. Kenapa? Oke, kita tahu iblis itu bagaimana. Iblis itu makhluk yang Allah campakkan dari surga. Karena apa? Sikap sombongnya pada saat Allah memerintahkannya itu untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi dia katakan apa? Khalaqotani min nar wa khalaqotahu min tin. Ya Allah, engkau tuh ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia merasa tinggi, terbuat dari api itu lebih mulia, lebih wow gitu. Tapi ternyata enggak. Tapi pada saat iblis meminta sama Allah, apakah doanya tidak dikabulkan? Doanya dikabulkan. Pada saat iblis meminta sama Allah agar ditangguhkan sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Berarti intinya apa? Jangan neko-neko doanya. Yang untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan masa depan kita, dan tidak merugikan siapapun. Oke. Ini dari segi dalil baru satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 juz 2. Kata Allah, "Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi, kata Allah, engkau itu menginginkan sesuatu yang engkau inginkan, menginginkan sesuatu yang engkau cintai dan engkau damba-dambakan, akan tetapi sebenarnya itu nggak baik buat engkau. Jadi kita tahu di sini sebenarnya, kalau orang yang cerdas, pasti kita tahu. Baru aja Allah mengatakan ini, kita sudah tahu. Oh iya, kita pengen ini gak dikabul-kabulin sampai sekarang, sampai 15 tahun, sampai 20 tahun. Ternyata Allah gak pengen ini buat kita. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pada saat aku berdoa, kemudian Allah tidak mengijabah doaku, Allah tidak mengabulkan doaku, aku bersyukur pada Allah, aku terima kasih sama Allah. Berarti apa yang aku inginkan itu Allah tidak inginkan, dan Allah tidak kabulkan doaku, berarti itu lebih baik buat aku. Kemudian harus difahami doanya. Kita harus fahami doa apa yang kita bacakan itu. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Kemudian dilanjut lagi, Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad. Tapi satu pun kita nggak tahu artinya apa. Jadi kita harus tahu dulu isinya itu apa. Jangan banyak-banyak kita baca, tapi kita nggak ada satupun yang tahu artinya itu apa. Jadi apa yang kita doakan itu apa yang kita inginkan, dan kebaikan apa yang ingin kita dapatkan nantinya. Seperti ini. Suatu ketika Rasulullah itu bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban."
Sesungguhnya Allah itu menyukai yang baik dan Allah tidak menyukai kecuali yang baik-baik. Setelah itu, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya dengan ayat yang berbunyi, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah sesuatu yang baik, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal soleh. Setelah itu ternyata, kata Rasulullah, ada seseorang yang wajahnya itu kusam, rambutnya itu kusut, kelihatan banget letih, capek segala macem. Bajunya itu ya kelihatan ibarat kalau kali itu airnya keruh banget. Jadi udah nggak ada kebaikan lah sama air itu gitu. Yang kita lihat cuman keruh. Udah nggak kelihatan ikan di dalamnya, udah nggak kelihatan apa aja di dalamnya, seperti itu. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami. Padahal bajunya itu haram, makanannya itu haram, pakaiannya itu haram. Bagaimana doanya itu bisa diijabah? Jadi kita harus tahu, sekali lagi aku ingetin ke kita semua, jadi kita harus tahu tekniknya itu. Jangan sembarangan kita tiap hari minta-minta sama Allah. Pertama, kita nggak mendahulukan rasa syukur kita kepada Allah. Dan kita dalam keadaan nggak suci. Dan kita dalam keadaan habis berantem misalkan sama orang, punya rasa kesal sama orang, nggak bisa. Kitanya lagi berhadapan sama siapa? Kalau aja kita lagi berhadapan sama guru kita diharuskan memakai parfum, diharuskan pakai baju yang baik, yang bagus, itu kan yang rapi, dan harus tatapannya itu dengan tatapan yang menatap dia. Ini menatap Allah, ini menghadap Allah. Harusnya lebih daripada itu, gitu loh. Dan ingat, bisa jadi Allah itu mengabulkan doa kita bukan karena waktu yang cepat, akan tetapi karena waktu yang tepat. Jadi jangan pernah minta, ya Allah cepat kabulin ya Allah, aku ini butuh banget. No. Kita ini nggak lagi nyuruh budak, kita ini nggak lagi nyuruh anak, kita ini nggak lagi nyuruh bawahan, kita ini lagi menghadap Rob. Coba pertama kita bersyukur dulu sama Allah. Nih, aku punya cerita. Ini cerita asli dan ini real. Pernah suatu ketika itu ada seorang ibu-ibu yang lagi hamil. Sepanjang dia itu hamil sampai dia tuh mau melahirkan, dia tuh selalu berdoa sama Allah apa? Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh-soleha, dan jadikanlah aku nantinya sebagai orang yang bersyukur dan yang selalu mengingat kepadamu. Ternyata setelah dia melahirkan, belum terlihat itu anaknya seperti apa. Ternyata setelah beberapa tahun, akhirnya terlihat bahwa anaknya mengidap Down syndrome, DS. Yang kita tahu bahwa penyakit atau bukan sih itu? Ya, penyakit seperti itu tuh itu anaknya pasti bakal aneh, terus bakal menyusahkan gitu. Kita tahu nggak sih? Kita sadar nggak sih? Sebenarnya Allah memberikan itu tuh karena doa ibunya semasa dia itu hamil, agar didekatkan lagi sama Allah, agar dijadikan sama Allah itu bukan sebagai hamba yang lupa sama Allah. Jadi seperti itu, agar lebih dekat lagi sama Allah. Dan kalau kita mau berdoa sama Allah, itu kita harus berdoa apa yang kita minta dan tujuannya untuk apa. Itu penting. Contoh, ya Allah, aku pengen kaya. Kita nggak menjelaskan sama Allah, walaupun Allah sebenarnya udah tahu untuk apa. Kita nggak ngasih tahu sama Allah tujuannya untuk apa, maka bisa jadi nanti pada saat Allah berikan itu, jalan kita nggak lurus, bisa jadi belok, malah berpaling, lama-lama lupa sama Allah. Adapun yang terakhir, bisa jadi kita lupa bahwa doa yang kita panjatkan ternyata Allah sudah kabulkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.